Suku Dayak Wehea adalah subsuku Dayak yang mendiami 6 desa di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dayak Wehea merupakan salah satu suku Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Terdapat sekitar 6.000 jiwa suku Wehea yang tersebar dan mendiami 6 desa di Kecamatan Muara Wahau. Bahasa Wehea dianggap sebagai dialek bahasa Dayak Modang, padahal Dayak Wehea merupakan sub Dayak tersendiri. Dayak Wehea percaya bahwa leluhur mereka berasal dari Tiongkok daratan dan sub-sub suku Dayak tertua. Suku Dayak Wehea memiliki wilayah adat yang cukup luas, di antaranya pada bagian utara yang berbatasan dengan Desa Merapun dan Merabu, serta desa-desa di Kecamatan Sungai Kelai dan wilayah sepanjang pegunungan hingga ke Kung Kemul, serta batas Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau, pada bagian timur berbatasan dengan Sungai Bengalon, selatan berbatasan dengan Keham, Jeram, yang terletak di bagian hulu Kampung Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, dan bagian barat berbatasan dengan pematang gunung pemisah antara Sungai Telan dan Sungai Mara. Niat Cengenya yaitu membangun pondok di tepi sungai. Menurut kepercayaan Dayak Wehea, Neak Cengea memang harus dibangun di tepi sungai, sebab air sungai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sehingga menjadi pusat aktivitas. Pada malam hari, acara kesenian berupa tari-tarian dan seni suara Ni Luwei. Acara diawali dengan geseang segung atau memukul gong. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan tarian tembatak, tarian tumbam batak, jiak keleng, dan ngiwai. Yang dilaksanakan di Balai Budaya dan Lapangan Bola. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga desa, baik dari perempuan, laki-laki maupun anak-anak. Kegiatan Bob Jengnya ini bertujuan untuk merayakan serta bentuk rasa syukur setelah menyelesaikan panen padi. Selain itu, Bob Jengnya juga merupakan bentuk solidaritas kebersamaan di masyarakat, rasa terima kasih, serta bentuk penghargaan kepada leluhur dan pencipta atau meta. Yang diikuti oleh komunitas adat Dayak Wehea sendiri yang terdiri dari 6 desa di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang terbagi dalam 3 dastelen yaitu Bea Nehas, Diak Lai, dan Bea Bet, serta 3 desa di Das Wehea yaitu Nehas Liangbing, Long Wehea, dan Diak Lewai. Para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan memegang bulu burung enggang pada kedua belah tangannya. Mereka melenggang ke kiri dan ke kanan menghentakkan kaki sebagai simbol rasa kegembiraan mereka saat pesta panen tiba. Pada acara puncak, para ibu warga Dayak Wehea memasak lemang dan baambit. Dodol Dayak masak makanan khas daerah ini. Ini sudah menjadi warisan turun-temurun yang selalu dijaga. 2 makanan khas ini harus ada di setiap rumah. Lemang adalah salah satu jenis kuliner asli Indonesia. Lemang ini merupakan kuliner warisan nenek moyang asli Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1 kg beras ketan, 1 liter santan kelapa yang kental, garam secukupnya, bambu sebagai media masak, serta daun pisang. Langkah pembuatan lemang adalah cuci beras ketan hingga bersih agar hasilnya lebih maksimal. Setelah dicuci bersih lalu direndam selama 4 jam. Kemudian
Kemudian cuci lagi yang bersih dan tiriskan. Setelah dicuci dan ditiriskan, campurkan dengan garam dan santan. Lalu aduk yang rata agar tercampur sempurna dan sisihkan. Selanjutnya ambil bambu lalu cuci yang bersih bagian luar dan dalamnya. Kemudian lapisi bagian dalam bambu dengan daun pisang. Biarkan daun pisangnya lebih di pucuk bambu. Caranya, daun pisang digulung terlebih dahulu, lalu masukkan ke bagian dalam bambu menggunakan penjepit dari bambu. Langkah selanjutnya, masukkan beras ketan yang telah dicampurkan santan dan garam ke dalam bambu. Jangan mengisi beras ketannya terlalu penuh ke dalam bambu. Isi saja kira-kira 3/4 bagian, lalu ditutup dengan daun pisang yang lebih di pucuk tadi. Kemudian rapatkan. Kemudian tutupi lagi bagian atas bambu dengan daun pisang yang digulung sebagai tutup bambunya. Lalu bakar lemang di atas bara api yang cukup panas dengan posisi bambu ke arah atas tetapi agak miring agar matangnya rata. Putar-putar bambunya sesudah lemangnya matang. Tunggu beberapa saat sampai tidak terlalu panas. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan ba'ambing atau dodol Dayak. Bahan membuat dodol terdiri dari 500 gram tepung ketan, 700 gram gula merah, 1250 ml santan kental, 3 lembar daun pandan dan sejumput garam. Kemudian aduk bahan menjadi satu hingga merata. Setelah bahan tercampur rata, kemudian masukkan bahan dodol ke dalam bungkusan plastik satu persatu hingga habis. Selanjutnya, dodol siap untuk dikukus. Proses pengukusan sebaiknya dilakukan 3 atau 4 jam agar kualitas dodol dapat bertahan lama hingga 1 bulan. Selama puncak acara ini ada beberapa kegiatan yang dilangsungkan, di mana inti ritual adat hari ini adalah pada ritual adat Embosmin atau pembersih kampung. Selama pembersihan kampung, maka warga dikerahkan untuk ke Tiak-Diak Cengea. Arti Tiak-Diak Cengea adalah turun ke bawah Cengea. Semua orang turun ke pondok darurat sungai, sementara beberapa perempuan dewasa melakukan kegiatan embosmin atau pembersihan kampung. Sementara embosmin atau pembersihan kampung yaitu membuang semua kesialan kampung dan kejahatan yang ada di dalam kampung, atau pembersihan kampung yang dilakukan oleh beberapa perempuan dewasa. Setelah itu, semua warga harus turun dari rumah dan menuju pondok-pondok di tepi sungai atau Tiak-Diak Cengea. Pondok itu warga menyaksikan tarian di atas rakit oleh gadis-gadis Dayak Wehea dan aksi perang-perangan di atas perahu. Peperang-perangan ini sangat menarik. Olahraga tradisional, tari-tari di atas rakit, dan seksiang atau perang-perangan, pelaksai atau lomba perahu, dan lain-lainnya selesai.
Seksiang artinya tiruan perang-perangan pada zaman dahulu yang dilakukan di atas air atau sungai dengan tombak atau wehyang, strap rumput gajah yang pada bagian ujungnya telah ditumpulkan. Permainan ini dilakukan sambil menunggu embosmin atau pembersihan desa. Mereka memakai beberapa perahu menuju ke hulu sungai dan sambil hanyut mengikuti arus air sungai, mereka saling menombak hingga hilir kampung. Dalam permainan seksiang, ada yang bertindak sebagai emnan yang memakai sumpit dengan anak sumpitan dari tanah liat atau sarang kelulut. Ada beberapa aturan dalam permainan seksiang, antara lain, orang yang berdekatan tidak boleh ditombak, orang yang membelakangi tidak boleh ditombak, orang yang keram tidak boleh ditombak. Setelah permainan selesai, akan dilanjutkan dengan kegiatan plaksai atau lomba balap perahu. Perangan dan lomba dayung digelar di sungai. Acara puncak adalah dilanjutkan dengan kesenian berupa tarian hudok yang merupakan tarian jin yang dapat membantu manusia yang berasal dari bawah air, dari atas tanah, dan dari langit atau kayangan. Tarian hudok adalah tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang berasal dari daun pisang. Tarian hudok juga sekaligus menjadi sarana penghubung antara roh-roh gaib dengan manusia untuk berkomunikasi dan mengusir roh-roh jahat yang ada di sekeliling mereka, meminta kekuatan, perlindungan, dan keberhasilan pada usaha pertanian atau perdagangan. Tak hanya itu saja, tarian ini juga dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah ruah, pengikat rasa solidaritas dan kebersamaan masyarakat, serta sebagai hiburan. Para penari hudok akan menggunakan topeng sebagai perwujudan
dari hewan atau hama yang dianggap merusak tanaman seperti tikus, gagak, monyet, dan babi. Selain itu, ada juga penari yang memakai topeng berupa burung elang yang dianggap sebagai pelindung dan pemelihara hasil panen, serta topeng manusia sebagai simbol para leluhur atau nenek moyang mereka. Diketahui topeng tersebut dibuat dari kayu dengan ukiran dan bentuk yang berbeda, satu sama lain sesuai dengan perwujudan yang ingin ditampilkan. Nama tari hudok sendiri diambil dari kata hudok yang artinya menjelma. Meskipun tarian ini bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat di saat perayaan penanam padi, panen, atau upacara adat lainnya, namun di sisi lain, tari hudok ini juga merupakan salah satu tarian suku Dayak yang kental akan nuansa mistis. Penari hudok seluruhnya laki-laki, dikarenakan dalam rangkaian upacaranya, mereka harus mengelilingi kampung sebagai bentuk permohonan perlindungan agar seluruh warga kampung terhindar dari bencana dengan menggunakan pakaian dan topeng kayu yang cukup berat. Sementara itu juga untuk jumlah penarinya sendiri tidak terikat, jumlah genap atau ganjil, dan siapapun bisa ikut serta dalam tarian hudok, asalkan memiliki niat yang kuat, kesanggupan fisik, serta memiliki kelengkapan tari dari pakaian dan topeng. Untuk gerakan tari hudok mengikuti ketukan irama yang mengiringi dan terpola dalam tatanan ritmis suara musik, terutama pukulan gendang. Jika pemusik mengubah pukulan, maka secara otomatis penari juga harus mengubah gerakannya. Semua gerakan dari tarian ini diketahui adalah bentuk eksplorasi dan interpretasi penari tentang simbol karakter dari topeng yang berkaitan dengan fungsi tari hudok saat dibawakan. Dengan demikian, gerakan kaki, kibasan tangan, dan gerakan kepala akan sangat mendominasi dalam tarian ini. Tibalah kemudian acara yang paling ditunggu anak-anak muda seantero kampung. Semua boleh saling menyiram air dan mengoleskan jelaga di wajah. Di setiap sudut kampung, sejumlah remaja terlihat membawa ember dan gayung, juga panci atau wajan yang pantatnya hitam penuh dengan jelaga. Kepada siapapun yang mereka temui, setelah diolesi jelaga di pipi, segeralah si orang yang beruntung basah kuyup diguyur air. Tak ada yang boleh lari dan menghindar dari acara ini. Sebab itu, gelak tawa dan debur air terdengar di mana-mana. Suasana pesta yang meriah pun mewarnai seluruh kampung. Acara belimbur menjadi tradisi penutup seluruh rangkaian acara lomplai. Dengan beberapa larangan, yaitu dilarang menyiram dengan air kotor, tidak menggunakan air dibungkus plastik, dan ketika seseorang disiram tidak boleh marah. Prosesi belimbur memiliki makna pembersihan diri dari pengaruh jahat yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara langsung. Acara belimbur ini ditunggu-tunggu masyarakat. Semua orang akan membiarkan dirinya basah, menerima siraman air, dan orang yang disiram tidak boleh marah. Hari merambat senja. Seluruh warga Wehea kembali ke rumah. Tapi upacara lomplai belum usai. Di rumah keturunan salah satu Raja Wehea, penutupan prosesi lomplai baru dihembuskan. Semuanya untuk memuja dan memberi semangat pada padi. Setelah sebulan penuh, ketika 1000 tabik dipanjatkan, lomplai pun ditutup. Seluruh rangkaian doa yang mirip dengan nyanyian ini mengisyaratkan keinginan yang ditumpah agar panen tahun depan menjadi lebih baik lagi dan padi melindungi anak cucu.